Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan baik, cerah ceria, dan juga penuh dengan keberlimpahan. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan keceriaan, juga keberuntungan ya, mulai hari ini dan seterusnya. Nah, sebelum saya mulai, kira-kira akan memaparkan apa? Jangan lupa untuk subscribe, komen, juga like, dan juga share ya ke teman-teman kalian yang barangkali membutuhkan konten-konten yang ada di YouTube saya. Barangkali bermanfaat. Terima kasih ya. Nah, pada hari ini saya akan membagikan satu pengalaman ya, kita sharing-sharing. Nah, di sini tidak ada guru, tidak ada murid. Bisa jadi saya hari ini guru, bisa jadi juga hari ini saya menjadi murid untuk teman-teman semua dari komen-komen. Nah, itu jadi sumber pembelajaran juga buat saya ya. Jadi jangan lupa untuk komen. Nah, pembahasan kali ini adalah bagaimana kita menghadapi masalah dengan senyuman. Nah, orang mengatakan hadapilah masalah dengan senyuman. Wah, teori, prakteknya seperti apa? Nah, prakteknya tentu sangat-sangat tidak semulus itu, perlu latihan dan itu proses ya. Nah, kadang-kadang kita selalu mendapatkan masalah-masalah, ada yang bertubi-tubi, ada yang sebulan sekali atau setahun sekali. Nah, itu normal, masalah pasti selalu menghinggapi dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, lalu bagaimana kita memanage satu masalah itu supaya kita tidak menjadi stres, supaya kita tidak menjadi gundah gulana atau sampai bunuh diri atau menjadi gila ya. Nah, itu bahaya sekali ya, jangan sampai ya. Nah, sayangi dirimu, kita harus self love dulu ya. Nah, ketika kita mendapatkan satu masalah mendadak dan macam-macam. Nah, ini saya sharing aja ya. Saya sharing aja apa yang pernah saya alami. Nah, ketika saya mendapatkan satu masalah kala itu saya masih ingat, saya baru lulus wisuda tahun 2016 ya. Waktu itu saya sudah dipinang oleh beberapa perusahaan. Nah, kebetulan universitas saya itu alumninya banyak, ada di sana, ada di sini, begitu mudahnya lah katakanlah. Di situ saya sudah mendapatkan panggilan, tapi ternyata tidak disangka-sangka ibu saya jatuh sakit waktu itu. Nah, beliau mengidap penyakit tumor. Nah, tumor atau miom ya, yang harus diangkat. Nah, sehingga mau tidak mau, nah saya harus pulang kembali ke kampung saya. Kenapa? Karena di sana tidak ada yang menunggui dan sebagainya. Sehingga saya di sana harus bertahan hidup karena uang juga tiada. Jadi saya harus buka toko sendiri. Kemudian juga di kampung saya juga belum tahu mau kerja di mana ya dengan ijazah saya, karena di kampung saya kan tidak ada alumni yang membantu seperti di kota-kota besar. Nah, apa yang terjadi ketika saat itu? Nah, saya stres di rumah sendirian. Jadi di belakang rumah tuh ada batu bata tersusun, saya buang-buang, saya sambil nangis luar biasa ya, karena merasa kenapa sih hidup kok seperti ini? Kenapa saya tidak seperti teman-teman saya ibaratnya yang hidupnya mulus begitu. Nah, ternyata itu satu pemikiran yang salah. Nah, apa yang ditunjukkan kemulusan itu kan belum tentu yang di dalam itu juga mulus. Nah, di situ saya mulai stres dan wah, sampai kemana-mana lah saya harus berobat sampai untuk memulihkan daripada psikis saya untuk beberapa tahun. Nah, semakin beriringnya berjalannya waktu, saya ditempa begitu banyak masalah yang cukup privat dan privacy ya. Mungkin bagi teman-teman yang mengenal saya tentu masalahnya apa pasti tahu sekali. Itu bertubi-tubi sekali sampai saya bolak-balik ke rumah sakit. Nah, bagaimana sih kita ketika mengalami satu masalah? Nah, yang pertama kita harus menyadari bahwa setiap manusia pasti mendapatkan satu masalah. Nah, kenapa masalah itu bisa hinggap ke dalam diri kita? Nah, tidak ada apapun yang hadir ke dalam diri kita itu nggak ada alasannya. Pasti ada satu alasan, pasti ada satu pembelajaran. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan atau berhasil memetik hikmah dari itu? Nah, kita nggak boleh stres dulu. Nah, yang pertama kita lakukan, kita menyadari bahwa manusia pasti punya masalah normal, entah itu berat, entah itu kecil ya. Bahkan orang yang ketemu laba-laba langsung jerit-jerit, teriak-teriak. Hal sekecil itu juga bisa menjadi masalah besar bagi dia. Yang pertama itu. Yang kedua, kita lakukan detox emosi.
detox emosi, rasakan saat ini, hargai present moment. Rasakan bahwa kalau kamu memang merasa kamu takut, merasa kamu sedih, merasa kamu marah, luapkan aja. Silahkan kamu mau menangis, mau berteriak di mana di satu lokasi yang privasi nggak ada orang tahu. Kamu luapin semua sampai kamu lega. Seperti itu. Sampai kamu lega atau sampai kamu ketiduran. Nah, begitu kamu bangun atau begitu kamu melewati masa detox emosional, kamu mulai membangun diri kamu lagi. Membangun diri kamu lagi, mulailah menjernihkan pikiran. Nah, menjernihkan pikiran. Kamu pilah-pilah lagi kira-kira metode-metode apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dan jangan lupa untuk selalu kalem, selalu kalem. Selalu kalem, selalu tenang. Tenang, hening, dan cobalah untuk tersenyum. Walaupun itu pahit, ya walaupun kita tersenyum dalam satu tangisan atau menangis dalam senyuman. Nah, pasti yakin deh, pasti bantuan itu pasti akan datang entah dari mana. Yang jelas kita harus yakin. Nah, tadi yang pertama kita menyadari ya, menyadari apa yang kita rasakan. Kamu mau pengen nangis, nangis silakan atau bagaimana ya. Seperti waktu dulu saya karena sendiri ya, nangis, menjerit, aduh sampai lempar-lempar barang. Nah, yang kedua adalah detox emosional. Kamu bisa menyetel lagu-lagu yang sedih atau musik biola dan sebagainya sambil mengingat-ingat memori itu. Atau memori-memori sedih itu masalah kamu. Kenapa harus memutar itu? Nah, supaya memancing, supaya menguras habis-habisan kenegatifan yang ada di dalam diri kamu, kenegatifan yang ke-trigger oleh masalah yang hadir ke dalam hidup kamu. Ini cara untuk menata mindset ya, supaya tidak stres. Nah, stres tertekan ya, atau ditekan ya. Nah, setelah detox, kamu mulai menata lagi, kamu recovery ya. Nah, kamu recovery. Kemudian yang terakhir kamu self healing. Self healing caranya adalah kita tarik nafas, tahan beberapa saat, keluarkan dari mulut, lalu tersenyum, katakan semua akan baik-baik saja. Saya tidak takut, saya tidak ragu, karena apapun masalah saya pasti selesai, pasti tuntas, semua pasti baik-baik saja. Nah, gitu ya. Coba kalian lakukan tips ini. Nah, berulang kali ya. Mungkin sekali belum mempan, 2 kali, 3 kali. Lakukan itu rutin. Misal detox, masih di proses detox, ya udah detox aja terus. Tapi biasanya cukup 3 hari kita udah selesai untuk detox. Nah, misalnya ada kasus nih, ada yang ditinggal mati kucingnya, ada kan yang sampai nangis 2 minggu, 1 bulan ya. Nah, bagi orang mungkin kucing itu hanya binatang mati, ya udahlah beli lagi. Tapi bagi sebagian orang, kucing itu sudah seperti belahan jiwanya. Ketika belahan jiwanya itu mati, maka dia juga merasa duka yang sangat mendalam. Nah, dicoba ya tipsnya tadi, menyadari bahwa kamu merasa sakit, merasa sedih, kamu luapkan. Yang kedua adalah detox ya, detox emosional, detox emosi kamu keluarkan, kamu luapkan. Yang ketiga, menata kembali atau recovery, istilahnya recovery. Yang keempat adalah berafirmasi. Nah, ketika berafirmasi kita udah pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Apa yang terjadi di dalam hidup kita, yang hadir di dalam hidup kita tuh pasti ada alasannya dan tidak ada yang sia-sia. Nah, setiap masalah yang datang itu hadir untuk mendewasakan kita. Bahwasanya kita harus tahu, terkadang Tuhan meminjam sisi gelap dari seseorang untuk mengajarkan kita satu hal pengetahuan. Nah, atau bisa juga untuk mengajarkan kita hal lain ya, untuk menunjukkan level kita sudah seberapa. Kalau masih banyak cobaannya, mungkin kita perlu ini koreksi lagi. Mungkin bisa kita kurang bersyukur, atau mungkin kita kurang senyum. Nah, saya selalu mendapatkan pesan dari guru saya ya, Aris, kamu jangan lupa ya untuk banyak-banyak senyum, banyak-banyak syukur. Nah, dengan banyak senyum, banyak syukur, masalah juga akan menjadi minimal hadir ke kita. Atau kita, kalau ada masalah apapun, kita jadi lebih slow, santai. Apa yang kita syukuri? Nah, 1, nafas. Kita syukuri nafas. Kita syukuri apa yang ada di sini. Misalnya, alhamdulillah nih, saya lagi nge-vlog di sini, cuacanya cerah, panas terik, jadi tidak perlu lighting. Kita syukuri, kita rasain. Suasana nggak begitu ramai sehingga suara saya begitu jelas ya. Kemudian
baterainya juga tidak lowbat. Sesederhana itu. Syukurilah yang masa sekarang. Masa sekarang saat ini di sini, syukuri saja. Ya. Ketika kamu takut, berarti kamu sedang berada di masa depan. Ketika kamu merasa sedih, berarti kamu ada di masa lalu. Sehingga masa lalu dan masa depan itu tidak penting. Yang penting adalah masa sekarang. Jika kamu bahagia, kamu berarti sedang berada di masa sekarang. Dan masa depan itu tergantung dari masa sekarang. Jadi bahagia saja, yang penting apapun metode yang kamu lakukan, sudah kamu lakukan maksimal, pasrah, berdoa. Tuhan tahu yang terbaik, semua pasti ada pembelajarannya. Ya. Nah, di sini tidak ada yang sempurna ya. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Nah, di sini saya juga proses belajar, saya juga ups and downs, nangis juga, ketawa juga, nangis lagi, ketawa lagi ya. Begitulah, kita harus selalu memaintain pikiran kita. Jadi harus selalu stay feel good, katanya seperti itu. Bener nggak sih stay feel good? Nah, komen di bawah ya. Kata-kata stay feel good aja sudah bisa menjadi satu perdebatan. Nah, ada yang bilang stay feeling good, ada yang bilang stay good feeling. Ada 3 nih. Pusing kan? Yang penting apa dalam ilmu komunikasi? Yang penting kawan tutur atau Anda paham. Kok sampai situ ya bahasanya? Mungkin next kita akan membahas soal itu. Bagaimana untuk stay feel good. Kemudian sampai sini dulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berbagi cerita tentang masalahnya dan bagaimana kalian recovery dari itu, bangkit dari semua itu, silahkan komen di bawah ya. Barangkali itu bisa menjadi sumber inspirasi untuk teman-teman kalian yang mungkin mengalami hal yang sama atau saat ini sedang merasa sedih. Oke, sampai sini dulu. Saya akhiri, jangan lupa subscribe, komen, dan juga like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan konten-konten dari YouTube saya. Sekian, sampai jumpa, bye.